Mungkin dari kalian sudah mendengar berita baru-baru ini yang sedang banyak diperbincangkan, dan dari adanya apa yang menjadi satu peristiwa ini, ada hal dampak yang akan terjadi dari adanya peristiwa ini. Pasti kalian sudah tahu, ya kan? Dari akhir-akhir berita ini berkaitan dengan peperangan yang terjadi di daratan Eropa, yaitu antara Rusia dengan Ukraina. Kembali lagi bersama gue Ian Jovial di dalam channel Cari Tahu. Kali ini Cari Tahu kita berkaitan dengan peperangan. Sebetulnya kalau kita melihat atau menilik dari sejarah adanya peperangan yang sudah terjadi, yaitu sudah ribuan tahun yang lalu, ya sudah zaman lampau sudah terjadinya satu peperangan. Bahkan peperangan yang pada awal mulanya karena untuk menjaga eksistensi satu kelompok atau satu komunitas yang harus tetap eksis. Karena itu ini sebetulnya bukan sesuatu hal yang baru, tetapi mengapa dari peperangan demi peperangan yang sudah ada, dan bahkan ya seperti yang lu semua juga tahu, masih adanya peperangan antar negara itu. Karena itu Cari Tahu akan membahas sebetulnya bagaimana asal mula dari perang dunia. Kalau dulu ya kan banyak peperangan terjadi karena untuk membuat atau membawa satu negara itu bisa merdeka ya, karena dijajah. Lalu adanya perang dunia yang terjadi, dan dari adanya yang disebut sebagai perang dunia ini itu telah memakan korban jiwa yang begitu banyak. Dari konflik yang terjadi bisa memakan korban itu bisa sampai jutaan jiwa yang melayang. Karena itu di dalam sejarah modern, apa yang disebut sebagai perang dunia pertama, hal itu juga menjadi satu dampak adanya mengubah sejarah, terutama di dalam geopolitik hubungan internasional. Karena itu latar belakang dari adanya perang dunia pertama ini dan sejarah terjadinya. Jadi perang dunia pertama itu memiliki beragam faktor, mulai dari ultranasionalisme yaitu antara Italia dan Jerman, lalu ekonomi politik, lalu setiap aliansi ataupun oposisi, hingga adanya terbunuhnya Pangeran Austria yaitu Franz Ferdinand. Ya otomatis kenapa adanya satu peristiwa yang terjadi pasti ada sebabnya. Karena itu sebelum meletus ya kan, negara-negara Eropa memasuki era panas di mana masing-masing negara tersebut memiliki permasalahan dengan negara lainnya. Dan negara yang bermasalah membentuk aliansi dan pihak yang lain membentuk oposisi bagi aliansi tersebut. Ya jadi ibaratnya ya saling membentuk satu aliansi ya kan untuk memperbanyak jumlah ya dari adanya kekuatan dari aliansi tersebut. Karena itu pada perang dunia pertama ini ya di dalam faktor industri dan wilayah kekuasaan ini menjadi faktor pendukung lainnya, sehingga hal ini menjadi memanas. Faktor-faktor yang terjadi adanya pecahnya perang dunia pertama ini tentu adanya persaingan dari segi atau persaingan dari aspek ekonomi dan politik, yaitu terutama oleh Inggris dan Jerman, dengan ketidakinginan Jerman tertinggal oleh Inggris yang pada saat itu sangat maju di bidang industri. Memang pada waktu era tersebut ya tahun 1900-an ya di awal, industri itu sedang maju-majunya. Jadi karena pada waktu itu
dunia industri itu sangat maju dan sangat menjadi satu faktor pendukung adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka ini menjadi salah satu faktor di mana adanya persaingan antar negara ya, agar tidak mau tertinggal satu dengan lainnya, yaitu seperti yang digambarkan oleh Inggris dengan Jerman. Perlahan persaingan ekonomi ini semakin memanas, akhirnya lebih luas lagi adanya satu konflik atau persaingan dari aspek politik. Selain itu, persaingan ekonomi ini kan membutuhkan bahan-bahan mentah untuk pengolahan industri yang membuat negara-negara imperialis menguasai wilayah lain untuk mendapatkannya. Nah, jadi waktu itu ya kan Prancis itu dianggap sebagai negara kuat di Eropa, sedangkan Jerman masih di bawah negara-negara kuat lainnya. Nah, sadar bahwa Jerman tidak memiliki negara jajahan, Jerman perlahan memprovokasi Prancis dengan mengklaim wilayah Prancis yaitu bernama Sungai Rhine sebagai miliknya. Nah ini nih, ya kan, Jerman memulai lebih dulu nih ya kan, provokasi ya, menganggap bahwa wilayah yang ada di Prancis yaitu Sungai Rhine ini sebagai miliknya. Sekitar tahun 1870 Jerman ini perang melawan Prancis. Nah, pada saat perang tersebut dimenangkan oleh Jerman. Lalu Jerman mengadakan satu perjanjian damai dengan Prancis agar menyerahkan Elsass Lotharingen dan harus mengganti rugi biaya perang. Nah, seusai ya perang ini selesai, lalu adanya satu perdamaian yang disepakati. Nah, tidak hanya sampai di situ. Jerman masih menekan Perancis dengan memblokade transportasi negara-negara yang ingin memproduksi barang di Perancis. Dengan hal apa? Jerman membeli barang-barang mereka dengan harga yang lebih tinggi dibanding Perancis. Hal tersebut membuat Perancis semakin memanas ya. Lalu Perancis mulai mengadakan kesepakatan dengan Inggris untuk melawan Jerman. Dalam perkembangan nasionalisme dan ditambah dengan persaingan ekonomi yang menjurus ke arah persaingan politik, negara-negara di Eropa mulai membangun kekuatan militer masing-masing. Jadi guna mempersiapkan kekuatan bila ada tekanan dari negara lain, atau guna menekan negara lain agar dapat memenangkan persaingan yang ada. Jadi frekuensi persaingan perlahan namun pasti semakin meningkat, dan ya inilah terbentuknya aliansi-aliansi di antara negara-negara yang memiliki hubungan yang memanas. Aliansi yang dibangun bertujuan untuk mengamankan kedudukan serta mengimbangi ancaman aliansi militer dari negara pesaingnya. Sekitar tahun 1882, Italia, Jerman, dan Austria-Hongaria membentuk aliansi militer yang disebut dengan Triple Alliance. Lalu sebagai reaksi terhadap pembentukan aliansi tersebut, maka terbentuklah Triple Entente yang beranggotakan Prancis, Rusia, Inggris sebagai aliansi tandingan. Nah, terbentuknya dua aliansi yang berlawanan tersebutlah membuat Eropa terbagi ke dalam dua blok nih. Nah, kala itu LBB tidak memiliki peran supranasional yang seharusnya mereka miliki untuk dapat memerintah atas negara-negara anggotanya. Karena tidak adanya PBB kala itu tidak memiliki supranasional yang seharusnya mereka miliki untuk dapat memerintah atas negara-negara anggotanya. Tidak adanya peran supranasional tersebut dapat dilihat dari serangan Italia terhadap Ethiopia di tahun 1935. Nah, karena hal tersebut menunjukkan bahwa kesewenangan negara besar di dalam tubuh PBB untuk berbuat sesuka hati, dan PBB tidak memiliki peran kuat untuk menghentikan, menghukum, ataupun memerintah bagaimana seharusnya negara anggota itu bertindak. Jadi PBB menjadi tidak lagi dipercayai sebagai badan yang mampu menciptakan perdamaian. Nah, Jerman dan Italia yang berpaham ultranasionalisme
yaitu Nasional Sosialis Jerman dan Fasisme Italia, mencurigai komunis Uni Soviet. Nah, kecurigaan tersebut membuat patahnya keyakinan perdamaian yang dibimbing oleh PBB, sehingga timbullah persaingan untuk mempertahankan diri dan memperkuatnya di bidang militer. Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat kemudian terlibat dengan kecurigaan paham tersebut karena mereka mengusung paham demokrasi. Nah, lalu persaingan bidang militer tersebut menghasilkan berbagai persenjataan baru dari berbagai negara. Senjata-senjata modern dari transportasi laut, udara, darat, hingga senjata pemusnah massal itu sudah dimiliki oleh masing-masing negara. Perang di era ini kemudian menjadi bentuk evolusi perang besar-besaran dengan korban yang juga sangat masif. Pada tanggal 28 Juni 1914, pewaris tahta kerajaan Austria, Franz Ferdinand, dibunuh oleh anggota teroris Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Saat itu Franz Ferdinand sedang menyaksikan latihan perang pasukan Austria di Sarajevo, Bosnia. Gavrilo Princip menganggap bahwa latihan tersebut merupakan bentuk pelecehan terhadap Serbia karena diadakan di Bosnia yang notabene merupakan negara sengketa antara Austria dan Serbia. Setelah peristiwa tersebut, Austria memberi ultimatum kepada Serbia agar menyerahkan Gavrilo Princip dalam waktu 1 bulan untuk diadili. Nah, ultimatum tersebut juga berisi ancaman yang menyatakan akan menyerang Serbia jika ultimatum tersebut diabaikan. Serbia tentu saja melindungi warga negaranya sebagai bentuk harga diri, dan Serbia siap berperang melawan Austria karena Rusia telah berjanji akan membantu Serbia jika perang terjadi. Serbia mengacuhkan ultimatum tersebut melewati tenggat waktu sebulan yang diberikan oleh Austria. Maka pada tanggal 28 Juli 1914 Austria menyerang Serbia. Karena itu adanya keterlibatan negara lain di penjuru Eropa. Pada saat terjadinya perang ini, negara-negara lain di penjuru Eropa mulai membentuk aliansi dan menyatakan perang satu sama lain. Perang antara Austria Serbia kemudian melibatkan sekutu-sekutunya yang tergabung ke dalam aliansi masing-masing. Serbia mendapatkan dukungan dari Rusia dan Prancis, sedangkan Jerman menyatakan berpihaknya kepada Austria dengan menyatakan perang dengan Prancis. Pada tanggal 4 Agustus 1914, ketika Jerman menerobos Belgia untuk menyerang Prancis, Inggris memberikan bantuan kepada Belgia dan Prancis dan menyatakan perang dengan Jerman. Dalam seminggu, 5 negara besar terlibat ke dalam perang Austria-Serbia. Sesaat kemudian terjadilah perang besar-besaran. Perang Austria-Serbia bisa dianggap sebagai alibi bagi dua aliansi yang berseteru untuk membalaskan dendam masing-masing dan juga sebagai ajang penunjukan kekuatan masing-masing. Peperangan terjadi di dua front, yaitu front barat dan front timur. Jerman menghadapi Prancis di front barat dan Rusia di front timur. Jerman merencanakan untuk menghancurkan Prancis di front barat sebelum menghadapi Rusia di timur. Pada bulan September 1914, Jerman sudah mencapai sungai Marne dan mengancam Paris. Namun rencana ini gagal karena mendapatkan perlawanan sengit dari Prancis. Selain itu, Jerman harus menghadapi Rusia yang sudah menuju Prusia. Prancis dapat menahan Jerman di sungai Marne, Inggris tetap dapat menguasai Selat Inggris, serta Rusia tetap dapat bertahan di Prusia. Akhirnya peperangan yang semula bersifat langsung kilat kini menjadi peperangan pasif. Pasukan militer kedua belah pihak mengambil posisi masing-masing dalam parit-parit perlindungan yang memanjang sejauh 78 km dari laut utara sampai perbatasan Swiss. Saat perang mulai melambat, kedua belah pihak berusaha memperkuat diri masing-masing di luar Eropa dengan memperluas daerah jajahannya. Inggris dan Prancis menyerang daerah jajahan Jerman di Togoland, Kamerun, dan Afrika Timur.
Di Asia Pasifik, Jepang mengambil alih daerah jajahan Jerman di Kepulauan Marshall, Mariana, dan Carolina. Untuk mematahkan blokade Inggris, pada tanggal 31 Januari 1917, Jerman melancarkan perang kapal selam tak terbatas secara besar-besaran. Akibatnya 5 kapal dagang dan penumpang Amerika Serikat ditenggelamkan Jerman pada Maret 1917. Termasuk kapal Lusitania yang lebih dahulu ditenggelamkan oleh Jerman pada tanggal 7 Mei 1915. Amerika yang semula bersikap netral akhirnya menyatakan perang terhadap Jerman pada 10 April 1917. Sementara itu Rusia terjadi pergolakan dari kaum buruh yang menginginkan perdamaian. Terjadi revolusi buruh yang menggulingkan kekuasaan Kaisar Nicholas II di bawah pimpinan Lenin dari kaum Bolshevik. Hal tersebut merupakan salah satu langkah dari pemerintahan kaum Bolshevik untuk menahan diri dari Perang Dunia Pertama. Dengan melakukan perjanjian Brest-Litovsk tahun 1918, hal tersebut sangat menguntungkan Triple NTT atau Blok Sentral. Sejak pasukan Amerika Serikat memasuki benua Eropa, Triple Entente atau Blok Serikat mampu memukul mundur pasukan Triple Alliance atau Blok Sentral. Akibatnya pada September 1918, Bulgaria mengajukan damai dan satu persatu negara yang bergabung dalam Blok Sentral mengalami kekalahan. Pasukan Blok Serikat mulai menduduki Makedonia dan Serbia. Inggris berhasil menduduki Yerusalem. Bersama-sama pasukan Arab, Inggris di bawah Jenderal Allenby berhasil mendesak Turki dan berhasil merebut benteng-benteng pertahanan dari Baghdad sampai Aleppo. Turki tidak lagi mampu menahan serangan-serangan Blok Serikat. Akhirnya Turki harus menandatangani perjanjian Sèvres pada tahun 1920. Sementara itu bangsa-bangsa Polandia, Cekoslovakia, Kroasia, dan Slavia membebaskan diri dan membentuk negara merdeka setelah Kekaisaran Austria-Hongaria runtuh. Pasukan Jerman bertahan mati-matian sambil mundur menahan gempuran-gempuran sekutu. Semangat pasukan Jerman mulai rontok dan rakyat Jerman mengalami kelaparan. Sementara itu di dalam negeri Jerman sendiri terjadi pemberontakan rakyat. Gerakan orang-orang komunis di Munchen dapat menggulingkan Kekaisaran Wilhelm II sehingga terbentuklah negara republik. Akhirnya Jerman pada tanggal 11 November 1918 menandatangani perjanjian gencatan senjata menurut syarat-syarat yang ditentukan pihak Blok Serikat. Perang Dunia Pertama berakhir setelah Jerman menandatangani perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919. Perang Dunia I sedikit banyak membawa pengaruh pada dunia internasional, sistem internasional, dan hubungan internasional negara-negara yang mengalaminya. Dalam hal ini, Amerika Serikat, Inggris, Prancis tetap menjadi aliansi dan ikut terlibat dalam pembangunan sistem internasional. Perang selanjutnya, Italia dan Jerman sebagai negara ultranasionalis tetap menjadi teman dalam hubungan internasional masing-masing negara yang menjadi domain kedua negara. Jadi sangat panjang bagaimana hal ini bisa terjadi di dalam Perang Dunia Pertama yang pada awalnya hanya kedua negara. Pada awalnya perang ini hanya melibatkan dua negara, yaitu Austria-Hongaria dengan Serbia. Tapi karena adanya satu kepentingan dari negara-negara yang ingin membalaskan dendam dari negara-negara lainnya, akhirnya melalui situasi inilah dimanfaatkan sebagai salah satu momen membawa negara-negara membentuk aliansi antar negara ini untuk membalaskan dendam masing-masing. Sungguh ironi, karena kepentingan yang sedemikian maka perang besar terjadi. Ya akhirnya seperti yang kita tahu ya, dalam sejarah Perang Dunia Pertama juga memakan korban jiwa yang sangat banyak. Dampak dari adanya kekurangan pangan, ya itulah karena adanya satu kepentingan pribadi ya, untuk mungkin bisa dikatakan sebagai show up atau memperlihatkan bagaimana kekuatan dari negara tersebut supaya ya
tidak ditandingi atau tidak dilampaui oleh negara lainnya. Namun ya, nanti kita juga akan melanjutkan membahas mengenai Perang Dunia yang kedua, bagaimana juga hal itu terjadi, apa yang menjadi satu penyebab adanya Perang Dunia kedua. Oke, sekali lagi bahwa peperangan yang terjadi itu sangat merugikan pasti kedua belah pihak, dan masyarakat biasa, ya, masyarakat sipil yang terkena dampak adanya peristiwa peperangan ini. Lantas jalan damailah yang harus ditempuh antara kedua belah pihak. Oke, sekian dulu cari tahu kita berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Tetap support channel ini ya dengan klik like lalu subscribe supaya channel ini semakin maju lagi. Terima kasih.